Baik, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, di sini saya perkenalkan dulu bahwa nama Solihin, ya, alamat dari Ambaraan Pokok Bangkalan. Terus moto saya santai dalam penampilan, serius dalam pemikiran, aktif dalam keorganisasian. Riwayat pendidikan saya, MI-nya saya MI At-Thayyibiyah, juga di Ambaraan, ya, lulus pada tahun 2013. Sedangkan SMP-nya saya lulusan SMP Ulul Albab, ini lulus pada tahun 2016. Kami melanjutkan di SMK Ulul Albab jurusan Tata Busana, ini lulus di tahun 2019. Ya. Terus di tahun 2021 saya masuk kuliah di STAI Al-Hamidiyah Senasen, dan alhamdulillah sekarang ini sudah memasuki semester 7 dan sekarang lagi PPN, ya. Baik, kami masuk ke materi, ya. Di sini kami membawakan materi tentang beriman kepada hari kiamat, ya. Beriman kepada hari kiamat. Nih. Beriman kepada hari kiamat ini adalah salah satu kepercayaan utama dalam agama Islam. Nah, karena memahami atau meyakini akan datangnya hari kiamat ini menjadi hal yang sangat penting bagi khususnya umat Islam, ya, bagi seluruh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting. Oke. Kalau kita lihat definisi iman itu kan percaya, ya. Kalau secara etimologi, ya, iman itu kan percaya. Kalau secara terminologi, itu iman ialah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Itu baru iman, ya. Iman itu bisa dikatakan kuat apabila sudah terlaksana yang namanya hukum Islam, ya. Hukum Islam atau rukun Islam. Itu ada hukum, ada rukun. Itu juga penting, ya. Juga penting, okay? Karena iman itu dikatakan kuat apabila iman tersebut dipegang teguh oleh rukun Islam yang kelima, ya. Yang pertama syahadat, ya. Yang kedua sholat, yang ketiga Zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji, ya. Itu, okay? Bisa dikatakan kuat, ya. Kalau kita lihat dari definisi iman, ya, itu kan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Itu iman secara istilah, ya. Kalau yang dinamakan Islam ialah kalau biasanya di kitab itu al-inqiyatu lima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bil tiba'il awamiri wa jitinabin nawahi, atau yang kita kenal dengan agama yang datang terhadap Rasulullah, yakni untuk dilakukan apa yang beliau perintah dan dijauhi apa yang dilarang. Terus di poin yang kedua, ya, ini masih dalam pengertian hari kiamat menurut dari definisi dari kiamat, terus waktunya, terus tujuan, ya. Nah, tadi kiamat sudah, sedangkan tujuan, ya, waktu terjadinya ini
kapan tepatnya hari kiamat ini akan merupakan rahasia, ya, dirahasiakan oleh Allah, sehingga sampai sekarang hari kiamat ini tidak ada yang bisa menentukan. Dulu ada seseorang yang menentukan, itu ada tanggal yang bagus, ya, ada tanggal yang bagus. Di tanggal 12 bulan 12 2012 itu akan terjadi yang namanya hari kiamat. Akan terjadi yang namanya hari kiamat. Oke, ternyata salah, ya, karena oleh Allah ini sudah memang dirahasiakan bahwa hari kiamat itu akan terjadi kapan. Akan terjadi kapan, itu sangat dirahasiakan, ya. Oke, cuman ada bocoran beberapa pendapat memberikan pendapat bahwa kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat, entah Jumat besok atau besoknya lagi atau Jumat selanjutnya. Terus tujuan keimanan, kenapa kita ini harus iman, ya, kepada hari kiamat, ya, harus iman kepada hari kiamat. Karena kita ini harus yakin, ya, atau kiamat ini bertujuan untuk memberikan motivasi terhadap manusia agar manusia tersebut senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi kejahatan, ya. Ini tujuan dari sampeyan beriman kepada hari kiamat, ya. Terus tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tandanya ini ada 3. Yang pertama ada tanda-tanda kecil, ya, yang kita dikenal dengan kiamat suro, atau tanda-tanda besar yang dikenal dengan kiamat kubro. Terus yang terakhir ini ada tanda-tanda pasti, ya, pasti. Kita mulai dari poin yang pertama. Munculnya tanda-tanda seperti meluasnya kebodohan, ya, terus kemaksiatan, dan juga kerusakan moral di masyarakat, itu sudah masuk ke tanda-tanda kiamat kecil, ya, kiamat suro. Banyak orang yang membangun masjid, ya, awalnya masjid tersebut ini banyak jemaahnya, tapi ketika masjid itu direnovasi, dibesarkan masjid tersebut, lalu orang tersebut, jemaah tersebut itu tidak banyak yang berjamaah, mengurangi bahasanya, maka itu dikatakan juga contoh kecil, ya, dari tanda-tanda kiamat. Terus yang kedua, tanda besar, peristiwa besar seperti matahari terbit dari sebelah barat, ya. Suatu saat nanti apabila kiamat ini sudah dekat, maka matahari yang awalnya terbit dari sebelah timur terbenam di sebelah barat, ini akan terbalik, ya, akan terbalik. Suatu saat nanti matahari ini akan terbit di sebelah barat dan terbenam di sebelah timur, ya. Dan di waktu itu juga, pintu tobat oleh Allah ditutup, ya. Kalau sekarang selama matahari berada di timur, ya, terbit dari sebelah timur, ini pintu tobat selalu terbuka, selalu terbuka, selalu terbuka, ya. Makanya sampean ini segeralah bertobat, ya, dengan taubatun nasuha, yang karena sekarang pintu tobat masih tertutup, masih terbuka. Dan suatu saat nanti ketika kalian ini matahari sebelah terbit dari sebelah barat dan terbenam dari sebelah timur, bah sampian ini, ya, bah sampian bertobat, berdoa, meminta maaf, meminta ampun kepada Allah, Allah hanya menjawab di sana, kemana dulu, ketika sekarang pintu tobat sudah ditutup, mau tobat, ketika dulu waktu dibuka menghiraukan, nah itu pasti dijawab hal yang seperti itu. Terus yang ketiga ini ada tanda-tanda pasti, ya, tanda-tanda pasti itu kiamat pasti akan datang, tanda-tanda pasti. Dan tanda-tanda pastinya ini apabila sudah ditiupkan sangkakala, ya, ini menandai datangnya hari kiamat dan kebangkitan semua umat Islam. Peniupan sangkakala pertama itu memusnahkan semua, memusnahkan semua yang bernyawa itu akan ditarik nyawanya, akan dicabut nyawanya, dan bumi ini akan hancur, seperti gunung-gunung ini bertempuran, ya, berterbangan seperti halnya kapas, ya, seperti halnya laron, yang sekarang ini tidak ada manusia kuat untuk bisa memindahkan gunung, sedangkan nanti di hari kiamat ini akan berterbangan seperti halnya kapas, ya.
Ini tanda-tanda pastinya. Terus peristiwa-peristiwa hari kiamat. Ini seluruh alam semesta termasuk bumi, langit dan segala hal yang lainnya ini akan hancur dan lebur. Oke. Terus yang kedua ini ada kebangkitan manusia, ya. Kebangkitan manusia. Semua manusia yang telah meninggal, ya, baik yang telah meninggal duluan sebelum hari kiamat, baik meninggal ketika tiupan sangkakala yang pertama yakni hari kiamat, dan itu semuanya ini akan dibangkitkan kembali ketika peniupan trompet kedua. Ya, ini akan dibangkitkan kembali. Terus ketika sudah dibangkitkan, lah ini akan diarahkan menghadap ke yaumul hisab, ya. Oke. Dan pembalasan amal, ya. Yang amalnya baik itu di buku catatannya dikasih dengan tangan kanan, ya, tangan kanan. Yang amalnya buruk itu akan catatan bukunya itu akan dikasih dengan tangan kiri. Ya, dan ini penentuan sampian, ini apakah lolos sampian menuju surganya Allah, apakah sampian ini kejatuh terhadap neraka. Oke, melewati siratal mustaqim. Ini penentuan, penimbangan antara amal yang baik atau amal yang buruk. Lebih berat amal yang baik apa lebih berat amal yang buruk. Itu nantinya akan ya. Oke, lanjut. Hikmah, ya, hikmah beriman kepada hari kiamat, ya, kepada hari kiamat. Ini yang pertama sebagai hikmahnya sebagai panduan hidup. Yang kedua juga sebagai penanggung jawab, ya, ya, pertanggungjawaban kita. Terus yang kedua sebagai motivasi diri, ya, sebagai motivasi diri. Oke. Terus lanjut secara sikap, ya, sikap dan menghadapi persiapan, ya, hari kiamat ini. Yang pertama ini meningkatkan iman sampean ditingkatkan, oke. Lebih percaya lagi, lebih takwa lagi kepada Allah, oke. Ini memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Terus yang kedua beramal soleh, ya, jangan beramal buruk, beramal soleh, ya. Oke, memperbanyak amal kebajikan, menghindari segala hal kemaksiatan. Intinya amar ma'ruf nahi mungkar kalian itu lakukan, ya. Yang dimaksud dengan amar ma'ruf yakni melakukan apa yang diperintah Allah, oke. Dan nahi mungkar itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, ya. Paham dari sini, paham? Ya. Terus yang kedua menjaga diri, ya, menjaga diri dari segala bentuk kerusakan moral dan spiritual, ya, menjaga diri. Berapa banyak sekarang anak-anak ini yang berubah efek pergaulan, berubah efek pertemanan, ya, berapa banyak sekarang. Oke. Terus kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi, ini keyakinan akan hari kiamat ini merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita miliki oleh umat muslim, ya. Kita harus yakin, tidak boleh kita tidak yakin, ya. Oke, kita tidak boleh tidak yakin, oke. Karena kita ini kan terkadang kita ikut kendaraan saja, ya. Kita ikut bis, kita tidak kenal dengan supirnya, tapi kita yakin bahwa kita akan selamat terhadap tujuan yang kita tuju. Oke. Terus kita ikut pesawat, kita tidak kenal dengan pilotnya, tapi kita kenal akan kita percaya bahwa kita akan landing atau sampai terhadap tujuan yang kita tuju dengan selamat. Dan sekarang yang jadi pertanyaan, kita kenal dengan Tuhan kita yakni Allah. Kita tahu Allah itu siapa, tapi kan kita seakan-akan tidak yakin bahwa Allah akan mendukung kita atau membantu kita ini akan mencapai terhadap tujuan-tujuan yang baik, ya, tujuan-tujuan yang selamat. Oke. Sedangkan sampean terhadap seseorang saja yang tidak sampean kenal, hanya bertemu di saat itu sampean langsung percaya, ya, dan memasrahkan dirinya ke supir tersebut. Maka sekarang sampean ini harus wajib memiliki, ya, dan harus percaya bahwa harus iman kepada hari kiamat ini harus dimiliki oleh seorang muslim. Terus yang kedua, hari kiamat ini akan menandai kehancuran alam semesta
dan kebangkitan manusia untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya, ya. Yang dulunya kalian ini melakukan dosa, maka suatu saat nanti di akhirat harus dipertanggungjawabkan dosa kalian. Intinya nanti di alam kubur, di alam ini kan pertama sampean ada alam ruh, ya. Yang kedua ini ada alam rahim, ya. Yang ketiga ini ada alam dunia. Terus yang keempat ini ada alam kubur. Yang kelima alam akhirat, ya. Yang kelima alam akhirat. Sekarang ini sampean sudah berada di alam keberapa? 3. Alam ketiga. Oke. Apakah sampean di sini merasa bahwa untuk menuju alam keempat sampean ini masih lama? Masih lama? Tidak, ya. Karena kematian itu diacak, kematian itu tidak ditentukan, ya. Tidak harus yang lebih besar yang mati duluan, tidak harus yang lebih tua yang mati duluan, atau yang lebih kecil yang mati duluan, tidak. Atau kalian harus yang sakit parah itu yang mati duluan, tidak, ya. Terkadang ada orang yang tidak sakit kemudian mereka langsung meninggal, ya. Bahkan ada mungkin dia pakai sepeda saja, kecelakaan lalu dia meninggal, ya. Dia tidak sakit, ya. Dia tidak tua, dia tidak kanak-kanakan. Ingat bahwa semua manusia ini pasti akan merasakan yang namanya mati, ya. Intinya kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Apabila kita ini semua yang bernafas pasti akan merasakan mati, ya. Terus ada lagi, ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika ajal kita ini sudah tiba, maka tidak bisa kita mundurkan dan tidak bisa kita majukan, ya. Tidak bisa kita mundurkan dan tidak bisa kita majukan. Terus pemahaman dan keyakinan akan hari kiamat harus diimplementasikan dalam bentuk peningkatan iman, ya. Imannya kalian ditingkatkan, amal soleh sampean ini ditingkatkan, terus dan persiapan diri sampean. Kita harus siap karena kita ini pasti mati, ya. Pasti kiamat, ya. Kiamat pasti tiba. Tidak bisa kita menghindar. Oh, saya kalau kiamat saya akan pergi ke gunung yang tinggi sekiranya saya selamat. Tidak bisa. Tidak ada manusia satupun yang selamat di sana. Nanti ini hanya ada satu makhluk Allah, ya. Makhluk Allah yang ketika semua manusia ini meninggal, dia masih belum meninggal, ya. Yakni malaikat pencabut nyawa. Dia menarik ruhnya sendiri, ini terakhir nantinya. Terus meyakini hari kiamat adalah cara untuk memotivasi agar senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hikmahnya kalian ini, untuk meyakini, persiapan saja kalian ini, perbanyak amal soleh, dan jauhi apa yang dilarang. Di sini ada sedikit sebelum saya tutup, nanti kalian ini ingat kodenya ini tahmid, ya, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ya. Kodenya tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Nah, caranya seperti ini. Ketika ya sampean nyanyi di sini, ucapkan tasbih, subhanallah. Oke. Ucapkan tahmid, alhamdulillah. Oke. Jangan ketawa, serius kan? Yang kedua, ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Oke, bisa kan? Baik. Sekarang kita mulai, ingat tasbih, tahmid, takbir, tahlil. 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tahmid, alhamdulillah. Ucapkan takbir,
ingat ya, tasbih, tahmid, takbir, tahlil sebagai penutup. Oke, dari Kak. 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. La ilaha illallah. Oke, saya memiliki satu kuis ya. Satu kuis. Oke. Ini mengasah IQ kalian ya, IQ kalian. Oke, saya mulai dari kuis yang pertama. Kuis yang pertama, ketika kecil dia hitam, ya, ketika besar dia putih. Apakah itu? Ketika kecil dia hitam, ketika besar dia putih. Ayo berpikir, oke, baik ya, karena lumayan lama, ini uban. Ini uban. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, ada seseorang yang bisu ingin membeli sikat gigi dengan dia memperagakan gini, ya. Mau beli apa? Karena dia bisu, ya, gini. Akhirnya dia dapat sikat gigi karena yang menjual itu paham, ya. Terus berapa menit kemudian ternyata ada orang buta, ya. Ada orang buta ingin membeli kacamata. Bagaimana dia cara membelinya terhadap seseorang tersebut? Oke, bagus, ya, bagus, berarti IQ-nya sampai masuk ya. Berarti tinggal bicara mau beli kacamata, tidak usah memperagakan, nggak usah ya, karena dia tidak bisu ya, Oke, baik, yang terakhir ya, di dalam satu kelas, di dalam satu rumah itu ada 5 orang ya, ada 5 orang. Yang pertama ini anggaplah Misna, ya, Misnu, Misni, Misno, ya, Misri, ya, 5 orang. Intinya mis semua ini, ya. Intinya mis. Lah, kita bahas satu-satu. Lah, yang Misna ini nyuci baju, ya, oke. Terus yang Misni, ya, ini nyuci piring, ya. Terus yang Misti, ya. Misti ini di kamar. Oke. Terus yang Misto ini main catur, ya. Yang terakhir ini Mistri ya. Yang terakhir Mistri ya. Nah, Mistri ini kemana? Di dalam satu rumah itu. Memasak, Pak. Memasak ada tadi. Sapuan, Pak. Sapuan. Oke. Mungkin apa? Yang Mistri ini ya main catur sama Misto. Gak mungkin main catur ini sendirian kan, pasti harus berdua. Ya. Oh iya. Oke, berarti IQ-nya sampean ini kurang. Oke. Kurang, sampean ini termasuk orang yang masih malas berpikir sampean ini. Ya. Mungkin cukup itu saja ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Atau mungkin ada yang belum dipahami, baik kami berikan waktu sesi tanya jawab dulu. Paham semua kan? Alhamdulillah paham. Oke, baik, terima kasih. Kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, itu murni dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu dari Allah. Oke. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim.